engkau nak harus mengakhiri hidup engkau di depan rumah bapak itu juga. Di rumah bapak itu juga, bapak yang kau sayang itu, ibu yang kau sayang itu. Aduh Tuhan. Seharusnya hasil otopsi ini dapat menjawab semua keterangan peristiwa yang terjadi. Semut di seberang sungai dia kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan, gimana? Kita udah kayak nonton film-film mafia. Kok masalah yang seperti ini bisanya presiden kita sampai 3 kali memerintahkan untuk menyelesaikan masalah ini dan ternyata sampai 30 hari tidak selesai-selesai. Banyak kejanggalan di awal karena pada akhirnya belum ada transparansi kepada masyarakat ataupun kepada keluarga. Melihat kondisi sekarang banyak tekanan juga dari pemerintah, dari Pak Mahfud MD, Bapak Presiden Jokowi juga. Ini saya rasa membuka mata kita semua mengenai informasi-informasi yang lebih transparansi lagi dari Pandangan saya selaku mahasiswa terhadap kejadian kematian Brigadir Yosua ini cukup rumit, karena kejadian ini adalah kejadian polisi tembak polisi, kejadiannya juga di rumah polisi begitu. Dan kami berharap dalam tempo 30 hari ini tim-tim khusus yang sudah dibentuk dapat menyelesaikan perkara ini, dan kami juga masyarakat serta mahasiswa menunggu kepastian dan kejelasan dari berita ini. Menurut kami bekerja dengan baik ya sudah cukup baik, tapi belum maksimal karena sudah menjelang 30 hari belum juga dapat keterangan begitu. Dan kami juga berharap kasus ini secepatnya selesai. Seharusnya hasil otopsi ini dapat menjawab semua keterangan peristiwa yang terjadi. Dan Yalah, itu kan contoh paling ini sekali ini. Ini mempertaruhkan intuisi Polri ini. Institusi polisi. Iya. Belum selesai perkaranya juga ditangani oleh polisi. Bagaimana Iya. tanggapan Bapak itu? Ya kalau tanggapan saya kita tontonlah dulu, kita katanya nunggu keputusan Komnas HAM segala macam ini, otopsi yang kedua ini. Oh, Bapak tahu juga tentang otopsi yang kedua kemarin itu? Iya tahu lah, saya mantau. Belum WA dari teman-teman di Jakarta. Mungkin itu terlalu lama dulu, udah 3 hari baru dikabarkan ke masyarakat. Itu jadi pertanyaan benar. Kejadian Jumat apa Sabtu itu baru Senin. Iya, baru Senin konferensi pers Iya. gitu ya. Itu janggal menurut Bapak ya? Janggal sekali, janggal. Kita orang awam aja janggal lah. Menurut Bapak apa aja kejanggalan-kejanggalan yang ada? Janggalan itu ya banyak sekali, mereka itu kan ahlinya, mereka polisi itu mencari-cari dia yang bongkar itu kok di depan mata istilahnya. Semut di seberang sungai dia kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan, gimana? Kita tunggu aja seminggu ini, katanya berapa hari ini, kalau kata waktu itu diberikan mau dibuka habis. Nah, buka habis sampai di mana nggak tahu gitu. Sejauh ini Bapak penasaran juga terkait hasilnya? Jelas. Kita udah kayak nonton film-film mafia. Iya. Oke, Pak. Harapannya apa, Pak? Harapannya mudah-mudahan ini terbongkar, terkuak semua. Banyak sekali kejanggalan, orang-orang ahli hukum aja sudah bicara itu. Ada yang aneh, sampai 30 hari kerja kok masih cuma 1 tersangkanya ya. Padahal setelah kejadian dari awal semua sudah tahu korban ada dan pelaku ada, tetapi kok bisa sampai tadi malam terakhir kita dengar itu sudah ada yang menjadi tersangka. Kita bukan tidak percaya dengan Polri, tetapi sedikit agak pesimis dengan oknum-oknum juru periksanya. Jadi kita harapkan dengan ditetapkannya tersangka ini akan membuka tabir yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan kita sangat heran kok masalah yang seperti ini bisanya presiden kita sampai 3 kali memerintahkan untuk menyelesaikan masalah ini dan ternyata sampai 30 hari tidak selesai-selesai. Itu yang menjadi pertanyaan
bagi kami PBB dan Ruang, dan saya kira seluruh masyarakat Indonesia juga mempertanyakan hal yang seperti itu. Tetapi setelah tadi malam ditetapkannya tersangka itu atas nama Barada Elijah ya. Kita agak merasa optimis sedikit ke depan. Mudah-mudahanlah setelah ini PBB berharap dan PBB akan tetap mengawal sampai kapanpun. Pimpinan pusat kami di Jakarta mengawal kasus ini karena lokasi peristiwanya di Jakarta. Rekan Juang kami pimpinan pusat di Jakarta akan mengawal ini sampai akhir. Dan kita berdoa, kami berdoa semoga pengacara daripada korban diberikan Tuhan hikmat, kesehatan untuk dapat mencapai hasil yang semua masyarakat Indonesia inginkan, khususnya keluarga Brigjen J. Dan kita memohon kiranya oknum-oknum atau periksa yang menangani masalah ini di Mabes bekerjalah sesuai tupoksinya masing-masing. Jangan mengorbankan Polri keseluruhan yang sudah selama ini dinilai masyarakat sangat bagus dengan motonya yang sudah presisi. Kiranya masalah ini bisa tuntas sampai pelaku-pelaku sebenarnya bisa menerima akibat daripada perbuatan. Memetik juga banyaknya mahasiswa fakultas hukum yang memang tertarik untuk membahas ini. Jadi saya pikir menuju 30 hari ini hal-hal yang sifatnya kemarin tertutup mulai terbuka di akhir-akhir ini. Apakah Anda yakin mengenai kasus ini akan terungkap kebenarannya? Untuk mengenai keyakinan kita harus optimis untuk melihat kepolisian bisa menangani secara profesional sesuai dengan jargonnya hari ini, presisi. Begitu juga dengan Bapak Presiden kita Jokowi sudah memberikan instruksi dan sampai sudah 3 kali melihat kasus ini, dan saya yakin Bapak Kapolri memang bisa dan menyelesaikan tugas ini dengan secara transparan. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa ini? Kalau menurut saya sih banyak kejanggalan di awal karena pada akhirnya belum ada transparansi kepada masyarakat ataupun kepada keluarga. Namun melihat kondisi sekarang banyak tekanan juga dari pemerintah, dari Pak Mahfud MD, Bapak Presiden Jokowi juga. Ini saya rasa membuka mata kita semua mengenai informasi-informasi yang lebih transparansi lagi dari Kapolri, sehingga kekhawatiran kejanggalan itu mudah untuk dimitigasi sekarang, tidak seperti di awal-awal kasus kemarin. Menambah sedikit bahwasannya memang kejanggalan ini sudah sejak dari awal. Per tanggal 8 itu kejadian atau peristiwa hukum sudah terjadi di situ, tapi kita melihat 3 hari setelahnya baru dibongkar. Dari sisi situ aja sebenarnya kejanggalan sudah nampak. Kenapa setelah 3 hari? Apakah ada istilah libur dalam kepolisian? Poin yang kedua, CCTV pun hari ini yang dulunya dikatakan hilang, berdasarkan Kepala Divisi Humas Irjen Edi mengatakan sudah ditemukan kembali. Ada apa dengan ini? Kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum menilai ini ada sesuatu kejanggalan. Autopsi ulang akan menjawab peristiwa ini. Menurut saya autopsi ulang nantinya mungkin bisa bahan pertimbangan, tapi bisa menjadi suatu pertanyaan juga dari pihak keluarga dan masyarakat, kenapa pada akhirnya autopsi itu harus dilakukan secara ulang. Dan juga mungkin kalau misalkan autopsi ulang itu mungkin nantinya efektif, bisa dijelaskan kepada masyarakat ada apa sebenarnya di autopsi yang di awal tadi, biar ada yang transparansi informasi kepada masyarakat. Harapan Anda mengenai kasus ini bagaimana? Kalau harapan saya semoga yang pertama tadi mungkin pemerintah dan Kapolri juga sudah melakukan yang terbaik, tapi kurangnya bagaimana pada akhirnya bisa share informasi kepada masyarakat agar tidak terjadinya chaos ataupun salah-salah penilaian dari masyarakat, baik juga bisa membantu keluarga dari sistematika hukumnya secara baik dan prosedural. Sedikit saya menambahi, ya saya pikir kasus ini sudah terang benderang. Kasih saksinya sudah ada, TKP-nya sudah ada, korbannya sudah ada, jadi apalagi yang harus kita mempertanyakan. Sehingga hari ini Pak Kapolri, saya yakin Bapak bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik supaya tidak ada kabur di masyarakat. Oke, terima kasih.
Thank you.